Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih apa artinya jadi warga negara yang baik? Kayaknya ribet ya. Eits, tenang dulu. Sebenarnya semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri loh. Dari hal-hal kecil setiap hari. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut, coba deh jujur sama diri sendiri. Lihat pertanyaan ini. Sering nggak sih kita ngerasa, ini kan hak aku, tapi giliran kewajibannya, kita suka lupa. Hahaha, tenang, ini bukan buat nyalahin siapa-siapa kok. Ini cuma buat kita ngaca bareng-bareng aja. Karena ngakuin ini tuh udah langkah pertama yang keren banget. Nah, kutipan ini dalam banget ya. Jangan tanya apa yang negara kasih ke kamu, tapi tanya apa yang bisa kamu kasih ke negaramu. Ini bener-bener ngubah cara kita mikir. Dari yang tadinya cuma nunggu dan nuntut, jadi mikir, oke, apa nih yang bisa gue lakuin? Ini intinya jadi warga negara yang bertanggung jawab. Sip, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari dasarnya dulu soal hak dan kewajiban. Terus kita lihat gimana praktiknya di sekolah, di lingkungan sekitar kita, sampai di dunia maya. Dan yang paling penting, di akhir nanti kita bakal bahas langkah-langkah simpel yang bisa langsung kalian coba. Oke, bagian pertama. Anggap aja ini pondasinya. Hak dan kewajiban itu kayak dua sisi koin yang nggak bisa dipisahin. Kalau salah satu lebih berat, wah bisa goyang semua. Kehidupan bareng-bareng jadi nggak harmonis, bahkan bisa kacau. Jadi, hak itu apa sih? Gampangnya, hak itu semua hal yang emang pantas kita dapetin. Udah nempel gitu aja di diri kita. Contohnya, kalian berhak dapat pelajaran di sekolah, berhak ngerasa aman pas pulang ke rumah, berhak dihormatin sama orang lain. Itu semua hak kalian. Nah, kalau ada hak, pasti ada pasangannya, yaitu kewajiban. Ini dia sisi koin yang satunya lagi. Kewajiban itu ya semua hal yang wajib kita lakuin, dan bukan cuma sekedar yang penting udah, tapi dilakuin dengan penuh tanggung jawab. Lihat deh, ini contoh paling gampang. Hak dan kewajiban itu sepaket. Kamu kerja, kamu berhak dapat gaji. Tapi ya, kewajiban kamu kerja yang benar, yang profesional. Atau nih, pesan ojek online. Hak kamu dianterin selamat sampai tujuan. Kewajiban kamu ya bayar ongkosnya. Nggak bisa kan minta dianterin tapi nggak mau bayar? Nah itu dia. Terus, kenapa sih keseimbangan ini penting banget? Kenapa kita nggak bisa nuntut hak kita aja terus-terusan? Coba deh bayangin, kalau semua orang di dunia ini cuma mikirin apa yang bisa gue dapet, tanpa mikirin apa yang harus gue lakuin. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Ya ini jawabannya, kacau. Bayangin aja antrian kasir, semua orang nyerobot, gak mau ngantri, nuntut haknya buat dilayanin duluan, ribut kan pasti? Nah itu baru contoh kecil. Kalau dalam skala yang lebih besar, ia terjadilah konflik ketidakadilan di mana-mana, lingkungan jadi korban, dan kita jadi nggak percaya satu sama lain, hancur deh tatanan masyarakat. Oke, kita pindah ke area yang paling dekat sama kalian, sekolah. Anggap aja sekolah itu tempat latihan, bukan cuma latihan ngerjain soal fisika, tapi juga latihan jadi warga negara yang baik. Ini laboratorium sosial pertama kalian. Sebagai siswa, ini hak-hak kalian. Dapat ilmu, diperlakuin adil, nikmatin fasilitas sekolah, itu semua hak. Tapi coba deh lihat, ada satu yang penting banget, merasa aman dan dilindungi. Ini fondasinya. Gimana mau belajar kalau di sekolah aja ngerasa was-was? Gak mungkin kan? Makanya, hak ini wajib banget dijaga bareng-bareng. Tapi ingat, hak itu datangnya sepaket sama kewajiban. Mau fasilitas sekolahnya bagus terus, ya kewajiban kita ngejaganya. Mau dihormatin sama temen dan guru, ya kewajiban kita juga ngehormatin mereka. Simpel kan? Dengan ngelakuin kewajiban, kita tuh sebenarnya lagi ngebangun lingkungan sekolah yang asik buat semua. Sekarang kita bahas sisi gelapnya. Pelanggaran hak yang paling parah di sekolah, bullying atau perundungan. Ini bukan bercandaan ya, ini serius. Saking seriusnya, sampai disebut sebagai salah satu dosa besar di dunia pendidikan. Nggak ada toleransi sama sekali buat bullying. Lihat deh dampaknya, ngeri banget. Bullying itu ngerampas hak orang lain buat ngerasa aman. Bikin stres, depresi, semangat belajar anjlok, bahkan bisa ngerusak masa depan seseorang. Jadi jelas banget kan, kewajiban kita semua tanpa kecuali adalah untuk ngelawan dan ngelaporin kalau ada bullying. Oke, kita keluar dari gerbang sekolah. Setelah bel pulang, peran kita gak selesai. Kita masuk ke level selanjutnya, masyarakat. Di sini, peran kita sebagai warga juga sama pentingnya.
Di masyarakat, kita tuh berbagi banyak hal. Kita semua berhak nikmatin fasilitas umum kayak taman yang bersih. Kita berhak jalan di trotoar yang aman. Kita berhak ngerasa aman di lingkungan kita sendiri. Ini semua hak-hak dasar yang bikin kita bisa hidup bareng dengan nyaman. Dan tentu ada kewajibannya. Biar bisa nikmatin semua hak tadi, kita wajib ikut aturan, jaga fasilitas umum bareng-bareng, dan yang gak kalah penting, saling menghargai walau kita beda-beda. Ini cara kita ngerawat rumah besar kita, yaitu masyarakat. Contoh ngelanggar kewajiban yang paling sering kita lihat, buang sampah sembarangan. Kelihatannya sepele, cuma satu plastik permen doang. Tapi bayangin, kalau jutaan orang mikir gitu setiap hari. Jadinya bukan sepele lagi, tapi bencana. Dan ini bukti nyatanya, 5,9 kilogram. Ini bukan cuma angka, ini berat sampah plastik yang dikeluarin dari perut seekor paus yang terdampar mati di Wakatobi. Ini akibat langsung dari satu plastik permen yang kita buang sembarangan dikali jutaan orang. Nyesek banget kan? Ini pengingat yang bener-bener nonjok. Sekarang kita masuk ke dunia yang mungkin paling sering kita tinggali, dunia maya. Di internet, di media sosial. Ternyata, aturan main soal hak dan kewajiban juga berlaku di sini. Malah, tantangannya bisa jadi lebih berat. Simpelnya gini, kita punya hak buat nyari info apa aja dan ngutarain pendapat. Bebas. Tapi, ada kewajiban gede yang ngikutin. Jangan sebar hoax dan hargai privasi orang lain. Kenapa? Karena satu postingan hoax atau satu komentar jahat itu bisa nyebar lebih cepat dari api dan dampaknya bisa ngerusak hidup orang. Oke, setelah kita ngobrolin semua ini, dari sekolah sampai dunia maya, ujung-ujungnya kita balik lagi ke satu titik, diri kita sendiri. Jadi warga negara yang baik itu bukan PR buat nanti kalau udah gede. Bukan. Itu adalah pilihan yang kita buat di sini, sekarang, setiap hari. Terus mulainya gimana? Gampang. Ini ada 5 langkah praktis yang bisa langsung dicoba. Mulai dari disiplin sama diri sendiri, ikutin aturan yang ada, hargai orang lain, peduli sama lingkungan sekitar, dan yang penting, gunain medsos dengan bijak. Kelihatannya kecil, tapi kalau dilakuin dampaknya besar banget. Sebagai penutup, pertanyaannya simpel banget. Bukan buat besok atau lusa, tapi hari ini. Setelah ini, satu hal baik apa yang bakal kamu lakuin? Nggak perlu yang heboh, satu aja. Apa itu? Jawabannya ada di kamu. Yuk mulai sekarang.